Kalau dari Bang Putra atau rekan-rekan dari PD Perjuangan melihat isu reshuffle ini sebenarnya bagaimana, Bang? Saya rasa kita melihat kerja KPK selama beberapa waktu terakhir ini, terutama peningkatannya di tahap penyidikan, dan tentunya kita menghormati apa yang telah diputuskan oleh KPK, dan kita juga menghormati apa yang diputuskan oleh Presiden untuk menetapkan pejabat sementara Kepala Badan Pangan sebagai pengganti dari Menteri Pertanian, dan tentunya buat kami, buat saya di PD Perjuangan, Kementerian Pertanian itu sangat strategis, terutama bukan hanya menterinya tapi ada sekjennya juga yang terkait juga dalam kasus itu. Artinya kita bisa membayangkan sebenarnya Kementerian Pertanian ini di tengah-tengah kondisi yang saat ini, terutama kita punya masalah di bidang pangan juga, kita punya tantangan terkait dengan kedaulatan pangan, ini roda harus bergerak, gitu ya. Apalagi tengah kemarau, kita tahu El Nino yang berkepanjangan dan lain sebagainya, ini bukan main-main. Jadi kalau kita bicara pemerintah harus terus bekerja, iya. Apakah itu mau langsung di reshuffle atau menggunakan pejabat sementara, itu hak prerogatif Presiden. Tapi yang pasti pemerintah harus bekerja. Ya, pemerintah harus menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Ini di tengah-tengah kondisi geopolitik yang tidak mudah. Ya, kita lihat ada banyak perang sekarang, dan itu akan mempengaruhi pangan, itu akan mempengaruhi pertanian, itu akan mempengaruhi masyarakat Indonesia. Dan saat ini kondisi politik juga sudah mulai memanas. Ya, jadi menurut saya tidak ada opsi. Nah, tidak ada opsi bahwa Kementerian Pertanian dan seluruh stakeholdernya harus tetap bekerja. Nah, bagaimana cara bekerjanya kita serahkan pada Presiden. Apakah memang langsung mau mereshuffle mengganti dengan menteri yang definite, yang tetap, atau memang tetap menggunakan PLT dulu, pejabat sementara, yakni Kepala Badan Pangan. Nah, kalau yang kemudian kita rangkum apa yang disampaikan oleh Mas Hasto ya, Sekjen PD Perjuangan ini kan kemudian menyatakan juga soal biasanya kalau dari reshuffle kemudian Pak Jokowi bicara juga ke ketum-ketum parpol. Satu, yang kedua ada pertimbangan bahwa kurang tepat juga kalau reshuffle dilakukan sekarang, mungkin dalam waktu-waktu menuju ke tahun politik. Nah, menurut Bang Putra, apakah memang sebaiknya terlepas dari memang Kementan harus tetap bekerja, tapi posisi menteri ini apakah harus digantikan atau cukup dengan PLT saja sebenarnya? Saya rasa yang paling tahu adalah Pak Jokowi ya sebagai presiden ya. Dia adalah kan kita tahu ya sejak awal di 2014-2019 Pak Jokowi selalu mengatakan tidak ada yang namanya program dari kementerian, yang ada program presiden. Jadi memang penanggung jawab utama adalah presiden. Bahwa kemudian PD Perjuangan menganggap bahwa itu akan itu selalu dikomunikasikan dengan para ketua umum pimpinan partai, itu memang itulah satu hal yang dilakukan oleh Pak Jokowi secara konsisten, dan mungkin juga dalam kondisi sekarang ini kita perlu jeda dulu. Jeda artinya banyak fokus yang harus dilakukan di tengah-tengah kondisi politik seperti sekarang ya, dan juga tahapan-tahapan pemilu dan lain sebagainya. Mungkin juga kita harus langsung fokus ke kerjanya, bukan fokus siapa dapat apa gitu. Jadi terlepas dari apakah nanti ada reshuffle atau tidak, tapi menurut Bang Putra sendiri meyakini bahwa Kementan harus tetap bekerja menjawab tantangan. Apakah itu lewat PLT kah atau itu kemudian digantikan oleh menteri yang lain? Karena kita nggak punya pilihan. Kita nggak punya pilihan sekarang ya. Kalau kita lihat hari-hari ini selama 2 bulan 3 bulan terakhir, PDI Perjuangan juga fokus pada ketahanan pangan, kedaulatan pangan gitu ya. Nah, ini juga harus menjadi fokus kita kepada masyarakat. Nah, kalau kita lihat sekarang ini kita tidak punya waktu untuk menyesuaikan diri lagi ya. Terus kita ada waktu untuk sosialisasi lagi, konsolidasi dan lain sebagainya. Memang udah harus kerja. Nah, tantangannya kan memang nomor 1 sama nomor 2-nya kan, kalau di kementerian kan nomor 2-nya sekjen ya gitu ya. Nah, ini yang menurut saya harus segera ada konsolidasi ya, dan mereka harus tetap segera bekerja. Bang Putra, kalaupun kemudian ada reshuffle ya, sekali lagi karena ada yang mengatakan ini memang ada kebutuhan ya seperti tadi Mas Sama katakan, tapi di sisi lain juga melihat ya ke PLT juga sudah cukup misalnya begitu. Menurut Anda apakah ini lebih baik kemudian mengakomodasi kepentingan politik atau yang lain atau bagaimana, Bang? Kalau menurut saya yang penting zaken ya, yang penting ahli ya. Mereka bisa betul-betul menjalankan tugas yang diberikan oleh Presiden, target-targetnya ya. Karena di tengah kondisi yang seperti sekarang, situasi politik ekonomi dan geopolitik yang tadi saya sampaikan, serta kebutuhan masyarakat, kita lihat kondisi iklim sekarang, itu kita tidak bisa main-main urusan pangan, urusan pertanian. Jadi kami percaya bahwa Pak Jokowi akan memilih yang terbaik gitu ya. Kita serahkan kepada Pak Jokowi karena memang KPI-nya itu betul-betul usernya adalah Pak Jokowi, sehingga Pak Jokowi tahu target-target apa yang harus ditetapkan. Karena seperti yang Reinhard bilang tadi, waktu kita nggak panjang, tapi waktu yang tidak panjang ini yang justru harus dimaksimalkan
setiap saat gitu loh. Terutama menjelang akhir tahun ini gitu ya, kita lihat nanti akan ada proses akhir tahun gitu ya, libur panjang dan lain sebagainya, dan ini akan banyak kebutuhan sekali. Nah, portofolio pertanian ini tidak main-main. Jadi kata Bung Karno itu jatuh bangunnya bangsa itu tergantung dari pangan. Kemampuan menangani pangan. Tadi betul yang disampaikan. Sudah banyak, Pak Jokowi yang menyampaikan langsung di Rakernas, sudah banyak negara yang menghentikan ekspornya ke luar negeri gitu ya. Jadi mereka memenuhi kebutuhan sendiri saja. Ya, nah, Indonesia juga sudah harus pada waktunya juga memikirkan hal seperti itu. Gitu. Nah, ini yang menurut saya kita tidak bisa, apapun lah putusan Pak Jokowi kita akan dukung, kita akan support, tapi jangan berlama-lama. Saya tambahkan dulu. Gimana, Pak? Supaya jangan ada mispersepsi apa yang disampaikan oleh Reinhard tadi, bahwa di partai politik pun ada yang ahli. Gitu ya. Tapi yang dicatat oleh Mas Adi tadi adalah jangan sampai orang yang terpilih nanti lebih heavy ngurusin politik. Itu yang dimaksud. Artinya bukan berarti dia orang partai politik. Nggak boleh. Tidak punya afiliasi kapabilitas begitu afiliasi politik. Yang disampaikan Mas Adi kan ada orang yang bukan partai politik tapi ngurusin politik. Malah sebaliknya gitu loh. Tapi yang mau saya tegaskan adalah di partai politik pun ada orang yang mampu mengelola baik itu pertanian ataukah itu kominfo ataupun pertahanan dan lain sebagainya. Artinya jangan didikotomikan bahwa kalau partai politik itu pasti syarat dengan kepentingan tidak ada yang ahli gitu ya. Karena kita ada 11 komisi, kita punya banyak badan dan yang datang di situ juga banyak dari kalangan yang memang ahli di dalam bidangnya. Bahwa kemudian itu nanti bisa ada celah untuk memberikan politik akomodasi, nah itu bagaimana Bang kepada orang-orang yang kemudian pihak-pihak yang mungkin berjarak dengan pemerintahan? Saya rasa hari-hari ini seperti yang disampaikan tadi Mas Adi ya, kalau istilah yang dipakai waktu itu kan adalah antitesa Jokowi gitu ya. Yang mereka menggunakan istilah antitesa Jokowi. Menurut saya sudah tidak ada waktu lagi ya kita untuk bicara seperti itu. Karena kalau namanya antitesa pemerintahan Jokowi, tentu hati dan pikiran dan gerakannya itu sudah kontradiktif dengan apa yang akan direncanakan oleh Pak Jokowi sampai masa jabatannya tadi gitu. Kita lihat kan dua menteri yang bermasalah ini kan memang terakhir ini adalah antitesa Pak Jokowi. Sehingga itu juga memang berbeda jauh dengan apa yang Pak Jokowi rencanakan. Nah, kalau tadi kita bicara tentang menteri berikutnya gitu ya, kalau ada nanti reshuffle menteri berikutnya, tentunya yang harus satu jalan. Dan ini memang harus langsung gaspol, harus langsung kerja untuk menyelesaikan target-target dari presiden di bidang pertanian. Bang Putra ada tambahan mungkin? Kalau saya lihat ya, Pak Jokowi di Rakernas bersama dengan Pak Ganjar ketika mengatakan soal bisik-bisik, meminta Pak Ganjar setelah dilantik melanjutkan langsung kerja kedaulatan pangan, itu sepertinya bukan tersirat ya, udah jelas gitu, terang benderang bahwa kedaulatan pangan itu adalah prioritas dari Pak Jokowi. Pak Jokowi sama Kiai Haji Ma'ruf Amin telah menyiapkan infrastruktur kedaulatan pangan dan itu akan dijadikan landasan utama oleh pemerintah berikutnya yang akan dipimpin oleh Pak Ganjar, sehingga Pak Jokowi berkepentingan agar infrastruktur kedaulatan pangan ini memang betul-betul mulus dan siap digunakan ketika Pak Ganjar nanti dilantik. Jadi memang jangan sampai ada hiccup, jangan sampai ada jurang hanya karena kasus yang menerpa Menteri Pertanian ini, mantan Menteri Pertanian. Jadi besar sekali kepentingan Pak Jokowi seperti yang Mas Adi bilang tadi, bahwa dia ingin mengantarkan kedaulatan pangan ini kepada Pak Ganjar supaya infrastrukturnya beres. Paling tidak Pak Jokowi kalau ditanya kedaulatan pangan, iya infrastrukturnya dari Pak Jokowi. Kamu mau hebat kedaulatan pangan tapi infrastrukturnya 10 tahun dibangun oleh Pak Jokowi bersama dengan pemerintahannya. Jadi ini sangat penting buat beliau. Bang Putra ada pandangan soal ini adalah korupsi kasus yang bernuansa politik, bukan murni hukum karena Nasdem sudah memilih pihak yang berseberangan dengan pemerintah? Saya rasa teriakan dan kritik soal politik atau tidak politik lebih baik dilakukan saat sebelum kita dapat kasus. Gitu ya. Kalau kita dapat kasus lalu kita teriak politik, rakyat kan bisa menilai. Ya, stigma itu hanya diberikan di saat kita membutuhkan. Ya. Apa yang disampaikan Ibu Megawati, kritikan terhadap KPK itu dilakukan untuk membangun KPK. Dilakukan agar KPK itu jangan sekedar jadi lembaga komisi ad hoc, tapi menjadi lembaga yang kuat. Ya, agar dalam rapat kerja kami aja, korupsi waktu aja itu kami ditegur keras oleh Ibu Megawati. Apalagi bicara anggaran negara. Artinya apa yang dilakukan KPK ini sangat kita hormati dan tentunya nanti akan dibuktikan oleh penyidik, oleh jaksa di pengadilan dan pengadilan rakyat akan menilai. Ada
ada legal justice, ada social justice. Legal justice adalah nanti yang memutuskan hakim, social justice ada yang memutuskan adalah masyarakat. Apakah betul KPK cawe-cawe atau KPK punya 3 alat bukti yang bisa dibuktikan di pengadilan. Nah, itu kan yang harus kita kawal. Nah, tapi yang mau saya sampaikan adalah supaya kita jangan di saat-saat di tengah-tengah kondisi politik seperti saat ini kita mencoba mengaburkan satu kerja, satu konteks gitu ya, sehingga masyarakat tuh menjadi bingung. Ya, nah tapi betul-betul kita melihat kita menggiring masyarakat agar KPK itu menjadi lebih profesional. Tadi Mas Tama udah sampaikan di dalam konferensi persnya, di dalam keterangannya, di dalam nanti persidangan silakan ungkap semuanya dan silakan pihak yang berperkara juga mengungkapnya. Kan masyarakat juga sudah terbiasa lah dengan kasus ini, mereka bisa lihat mana yang cawe-cawe, mana yang gamang, mana yang abu-abu dan lain sebagainya, dan mana yang tegas terang benderang. Ada tambahan Bang Putra? Enggak, yang disampaikan Mas Adi ini kan real sekali gitu ya, real ya. Saya kok nggak yakin full ya, nggak yakin penuh ya, bahwa Pak Jokowi itu saat ini sedang memikirkan real yang disampaikan oleh Mas Adi tadi. Saya berharap paling tidak dipikirkan hal itu. Kenapa? Karena kalau di depan forum yang begitu terhormat di partai kami dan juga live dan lain sebagainya, Pak Jokowi memang betul-betul sedang memikirkan bagaimana masalah kedaulatan pangan ini. Artinya apa? Artinya kan mesinnya ini ada di Kementerian Pertanian. Ini nggak main-main. Kalau betul yang disampaikan Mas Adi tadi, saya rasa Pak Jokowi nggak akan sampai sana lah. Artinya dia betul-betul akan menyiapkan seorang menteri yang betul-betul bisa bekerja dari bulan ini sampai akhir tahun, sampai bulan Oktober, menghantarkan Pak Ganjar nanti kalau betul-betul mau langsung ngurusin kedaulatan pangan. Apalagi ini masalah infrastruktur kedaulatan pangan. Jadi yang disampaikan Mas Adi tadi itu konkret banget gitu kan ya. Tapi kok saya nggak yakin Pak Jokowi itu pikirannya ke sana. Ya sepraktis dan pragmatis seperti itu. Beliau akan lebih memikirkan bagaimana supaya PR-nya ini selesai untuk mengantarkan pemerintahan berikutnya. Karena tadi ada janji Mas Adi bahwa setelah dilantik langsung, bukan kalau dilantik loh, habis dilantik langsung kedaulatan pangan. Artinya infrastrukturnya udah ada, udah kita siapin. Jadi langsung take off aja, langsung jalan. Nah ini kan jadi taruhan, ditonton semua orang, akan ditagih. Nah ketika nanti yang seperti yang Mas Adi sampaikan, rakyat kan akan berpikir, oh kalau dengan yang ini nggak bisa take off, nggak mungkin bisa selesai tugas-tugas. Bang Putra, komunikasi dengan partai-partai. Kalau memang Pak Jokowi memutuskan untuk reshuffle kabinet, ini akan menjadi reshuffle yang ke-9 selama masa pemerintahannya. Dan tentunya Pak Jokowi bukan hanya ngurusin reshuffle aja, bertemu dengan para ketua umum, banyak hal yang telah didiskusikan dan dimusyawarahkan, dikomunikasikan selama 9 tahun terakhir ini. Nah saya rasa tentunya seperti biasa ya, fatsunnya memang para ketua umum selalu menghormati hak prerogatif presiden, dan ini akan menjadi komunikasi politik yang akan membantu Pak Jokowi di dalam mengambil keputusan ataupun juga di dalam Pak Jokowi nanti melanjutkan pekerjaannya. Tapi yang pasti menurut saya Pak Jokowi akan tetap, saya yakin akan tetap berkomunikasi dengan siapapun gitu ya, termasuk Pak Jokowi juga dengan ketua umum lainnya. Tentunya ini sekali lagi kita serahkan kepada Pak Jokowi, tapi sekali lagi bahwa komitmen Pak Jokowi untuk mempersiapkan pemerintahan yang akan datang itu sudah menurut kita harus kita dukung.